Sekarang man atau manza. Jadi bisa juga manza. Manzal ladzi yashfa'u kan ada di Quran. Dirobkan sebagai mubtada. Nah ini sama karena dia kalau yang namanya istifham itu di awal kalimat kan. Rata-rata di awal kalimat secara asal itu istifham. Bertanya ya pas ada apa bagaimana gitu. Nah makanya kebanyakannya jadi mubtada. Nah syaratnya sama kayak tadi, kayak di atas tadi. Menjadi mubtada apabila satu fi'il lazim setelahnya sama kayak tadi. Fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihi-nya, isim nakiro, jumlah ismiyah, sibu jumlah, dan yang disebutnya sama kayak tadi udah. Karena berarti yang setelah ini cocok jadi khobarnya. Man atau manzanya menjadi mubtada. Contoh, man hadoro. Siapa yang telah hadir? Man hadoro. Nah, hadoro lihat fi'il apa hadoro? Ada Fi'il lazim, tidak butuh objek. Berarti mannya menjadi mubtada. Jadi cara mengirobkannya ya tentu kalau yang ini harus diingat tadi kalau ayu itu dia murob, bisa langsung disebut marfu, mansub, majrur ya. Karena murob, cuma satu murob ayu saja yang istifham yang murob. Nah sekarang masuk ke isim istifham yang mabni. Kalau yang mabni itu ya disebut mabni dulu. Mabni ala apa? Fi mahali. Menggunakannya fi mahali. Maka kita irobkan. Man itu gimana cara mengirobkannya? Sebutkan dulu. Ismul istifham. Ismul istifham Mabniun ala sukun fi mahali. Rofin. Mubtada. Hadoro filun madin. Unwil fatih. La mahram niro. Mufairu damin mustatir. Bijawajan takdiru huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Fi mahali. Rofin. Khobar mubtada. Khobar mubtada. Ya khobar mubtada dari man. Yang kedua, man akala lahma. Siapa yang telah memakan daging? Mannya jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Kenapa jadi mubtada? Jadi nyari yang makan daging subjeknya. Karena setelahnya berupa apa? Berupa fi'il muta'addi. Ini kan karena fi'il muta'addi, tapi yang ada objeknya. Objeknya ada disebutkan lahma. Siapa yang telah makan daging? Nah, sehingga akala lahma ini akalanya cocok jadi khobar, maka mannya mubtada. Ini saya tulis ya, man. Irobnya sama seperti tadi, lahmanya maf'ul bihi-nya. Ya, lalu berikutnya berupa isim nakiro. Man asgoru minni sinan. Siapa yang lebih kecil dariku usianya? Ya, nah ini mannya jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada. Kenapa? Karena itu kan ada kata asgharu ini berupa apa dia? Fi'il muta'addi. Kok fi'il asgharu? Masa asgharu fi'il? Isim apa? Isim tabdil. Nakiro. Dan dia cocok jadi khobar, maka mannya mubtada. Ya kan? Nah, maka mannya mubtada ya, sama kayak tadi. Asgharunya khobar. Min jar majrur ya. Iyanya ya mutakalim, domir mutasim dengan sukun fi mahali jarin bimin. Sinannya jadi apa? Mansub. Masih ingat nggak nih? Coba. Usianya. Siapa yang lebih kecil dariku usianya? Apa namanya Pak Ustadz? Coba, sudah bisa menguasai yang sebelumnya apa? Usianya itu badal
apa namanya? Apa? Bukan. Ya, lebih kecil apanya? Usianya. Nah, itu Usianya. apa itu? Itu apa namanya? Isim tafdil mah itu bukan i'rab itu. Iya. Badal apa saja? Kalau badal mana mubdal minhu yang digantinya mana? Harus mengikuti kalau badal. Oh, iya. Jadi dia yang usianya itu mengganti sama lafaz taukid. Sama Taukid, kayak Bosan. Nah, bukan. Sama kayak isrun 20 apa? Tamyiz. Dirhaman 20 sama tamyiz. Tamyiz apa ini namanya? Tamyiz kan ada 2. Ada malfuz, ada malhuz. Makanya harus sering di murojaah nih. Oh iya, malhuz, Bosan yang tidak ini ya. Iya. Kalau Tidak yang bilangan ya, jarak, takaran, timbangan. Ya. Kalau yang itu biasanya dia berupa sifat ya yang mubham. Iya. Nah, lalu berikutnya setelah mannya itu berupa jumlah ismiyah di sini. Man abuhu musafir. Siapa yang ayahnya bepergian? Abu apa? Jadi apa abunya? Jadi khobar. Jadi mubtada. Mubtada. Punya mudob pilih dari abu. Musafirnya yang sedang bepergian. khobar dari abu, kan tadi abu mubtada. Ya. Musafir khobar dari abu. Nah, mubtada khobar abu musafir adalah sebagai khobar dari man gitu. Man. Jadi dia khobarnya berupa jumlah Khobar jumlah ya. ismiyah. Ismiyah. Itu. Jadi man abu musafir. Abunya mubtada. Mudhof punya mudhof ilaih. Musafir khobar dari abu. Mubtada khobar ini menjadi khobar dari man. Gitu. Ini khobarnya berupa jumlah ismiyah kan ada tadi ya. Lalu berupa syibhu jumlah deh. Karena di sini jar majrur ya. Karena ini cocok jadi khobar. Intinya begitu aja. Cocok jadi khobar. Man fil baiti. Siapa yang ada di rumah? Fil bait jar majrur syibhu jumlah. Cocok jadi khobar. Berarti mannya mubtada. Jadi khobar. Mannya mubtada ismul istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Fi-nya jar mabni ala sukun lam mabni li rabb. Al baiti majrur bi fi wal matu jari kasratun liratun fi akhirih. Wal jaru wal majrur dahnya dijelaskan. Wal jaru wal majrur fi mahalli raf'in khobar mubtada. Khobar dari man. Begitu. Ya, jadi ini sebetulnya tadi hampir sama dengan yang sebelumnya, asal memahaminya aja. Pada seluruh contoh di atas man dirobkan ya sama kayak tadi ya. Istifham mubtada. Nah, lalu yang berikutnya menjadi khobar. Nah, ini sama kayak tadi. Dirobkan sebagai khobar yang didahulukan, khobar muqaddam, jika setelahnya isim ma'rifah yang menjadi mubtadanya. Jadi kalau setelahnya isim ma'rifah dia lebih cocok jadi mubtada. Maka mannya yang jadi khobar mengalah gitu. Mannya mengalah jadi khobarnya. Contoh man anta, siapa kamu? Nah, lihat anta apa? Ma'rifah atau nakirah? Anta ma'rifah. Nah, dia lebih cocok jadi mubtada. Nah, karena antanya jadi mubtada, mannya nggak bisa jadi mubtada lagi, maka jadi khobar. Siapa kamu? Kamu siapa? Kan sama aja. Jadi man ismul istifham mabni ala sukun fi ma'rufin khobar muqaddam. Anta dhamir munfasil mabni ala fathi fi mahalli rafin sebagai apa? Mubtada muakhar.
Berikutnya, diirobkan sebagai maf'ul bih jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih. Sama kayak tadi. Kalau lazim kan nggak butuh maf'ul bih, berarti cocok jadi obah. Nah sekarang, ada fi'il muta'addi di depannya, tapi maf'ul bihnya nggak ada. Berarti mannya yang menjadi maf'ul bih. Contoh, man sa'adta, siapa yang Siapa telah yang kamu telah bantu? membantu? Harus ada objek Kamu maf'ulnya ya. membantu, kan butuh objek. Nah maka mannya, ini istifhamnya yang jadi maf'ul. Maka dalam contoh ini man sa'adta, ya siapa yang telah kamu bantu. Nah maka mannya ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Diirobkan menjadi majrur jika didahului oleh huruf jar atau huruf ilaih. Ini gampang sudah. Kalau sebelumnya huruf jar liman, ya berarti sudah mannya Majrur. bakal dijarin oleh lam. Liman hadhil kurosah, milik siapa buku tulis ini? Hadhihinya jadi apa coba irobnya ini? Mubtada. Nah, hadhihinya mubtada. Mubtada pasal ismu isyarah ya. Iya. Kurosahnya Ini lima punya siapa ini buku tulis? Maf'ul bih. badal dari hadhihi. Badal. Badal kan. Kurosah badal Badal. dari hadhihi. Mana khobar mubtadanya? Khabar mubtada. Tadi kan hadhihi mubtada. Mana khobar Milik mubtadanya? siapa buku ini? Milik siapa buku tulis ini? Mana khobarnya? Kabarnya yang ini yang nakiroh adihi Hadhihi itu kan mubtada. mubtada ya. Kabarnya liman. Iya, khobarnya liman. Liman. Kepain kan nggak ada lagi kata. Ya udah liman. Dia khobarnya dahulu kan. Ini jar majrur kan. Liman jar majrur. Nah, jar majrur. Oh, fi mahali ya, fi mahali Iya, ini fi ya. mahali rofin khobar. Kabar. Kan Ya bisa ya itu. liman Saya hadil. kalimat ya. Hadil kurosa liman. Bisa dibalik. Jadi limannya khobar. Berupa jar majrur. Sibhu jumlah. Jadi intinya bisa tadi iya kembali lagi bisa jadi itu ya pesan jumlahnya. Ini kan mubtada khobar itu kan mubtada itu inti yang sedang dijelaskan. Khobar itu adalah keterangan yang memberi penjelasan. Yang menyempurnakan makna mubtada. Kan inti pembicaraannya buku tulis ini. Dan lalu diberi keterangan, diberi apa yang menjelaskan milik siapa. Ya, kemudian menjadi mudhof ilaih kalau sebelumnya ada mudhof. Saya rotuman hatihi. Oh ini siapa? Ini bisa jadi mudhof ilaih seperti ini bisa ya. Saya rotuman hatihi. Mobil ini saya rotunya coba menjadi apa saya rotunya? Jadi apakah ini jadi maf'uli mubtada. Saya rotunya jadi apa? Mubtada. Maf'ul bih saya rotu. Mubtada atau khobar? Saya rotu. Siapakah? Khobar. Khobar mubtadanya? Khobar. Mutari hadi. Mubtadanya hadihi. Saya rotuman hadihi kan bisa hadihi saya rotuman jadi balik. Ini mobil siapa? Mobil siapa ini? Saya rotuman hadihi. Kalau hadihi itu dia cocoknya jadi mubtada. Karena marifah kan. Saya rotunya khobar, nah mannya mudhof ilaih. Jadi mannya di sini dia kedudukannya jadi mudhof ilaih. Majrur. Kalau udah jadi mudhof ilaih itu udah ketutup, dia udah jadi majrur, nggak bisa jadi mubtada, nggak bisa jadi khobar. Kalau udah jadi mudhof ilaih udah ketutup.
kedudukan i'rabnya. Ya, berikutnya sudah ya, berarti itu untuk man. Penambahan kata za bisa dilihat dari dua segi. Bisa dianggap satu kata dengan man. Tadi manza ya, kan bisa man, bisa manza. Ini bisa ada dua tinjauan. Bisa dianggap satu kata dengan man. Bisa juga dianggap dua kata. Nah, ini nanti konsekuensinya beda i'rabnya. Jika dianggap satu kata, maka kata za adalah tambahan ziyadah, tidak memiliki makna tersendiri dan i'rabnya pun sama dengan yang tanpa tambahan. Jadi mandanya ya udah sepaket dianggap satu kata, i'rabnya sama kayak sebelumnya kalau dianggap satu kata. Man ja'aka. Siapa yang datang kepadamu? Mandanya jadi di'rabkannya sekaligus gitu. Kalau dianggap satu kata enggak dipisah-pisah. Manda ismul istifham ala sukun fi mahalli raf'in mubtada begitu. Sama kayak sebelumnya. Nah, adapun jika dianggap dua kata, maka kata za adalah isim mausul yang bermakna yang. Jadi kalau dianggap dua kata, itu berarti ada dua kata harus diirobkan masing-masing. Dan memiliki irob tersendiri. Misalnya manza indaka, siapakah yang ada di sisimu? Za-nya diterjemahkan jadi yang. Nah, kalau begini berarti mannya ismul istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Za-nya isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar mubtada. Kalau dipisah karena dia isim mausul punya kedudukan. Ya, dan di sini kedudukannya khobarnya. Mannya mubtada, ya, za-nya khobar. Kan dia isim mausul kalau dipisah ya, kalau dipisah dianggap dua kata. Sedangkan indaka jadi apa coba? Indaka khobar mubtada jadi jar mazorob. Indah kan zorob apa? Indah di dekat makan. Iya, zorob makan, kayaknya mudhof ilaih. Nah, dia adalah sebagai apa? Silatul mausul dari za. Karena za tadi isim mausul. Ya. Nah, isim Ya. mausul itu setelahnya harus ada Silah mausul. silah mausul. Jadi indakanya silah mausul. Kalau silah mausul nggak punya kedudukan i'rab. Ya. Cuman dia berisi jumlah ya atau sibhu jumlah. Nah, indaka sibhu Ya. jumlah. Gitu. Karena zanya isim mausul kalau dipisah. Jadi begitu beda i'rabnya. Kalau dianggap satu kata ya sudah. Kalau dianggap satu kata berarti indakannya jadi apa? Indakanya kalau satu kata berarti khobar mubtada jadi khobar mandanya kan berarti mubtada kalau dianggap satu kata kan. Nah, indakannya ya khobarnya gitu. Khobar. Kalau dianggap satu kata. Kalau dianggap dua kata yang jadi khobarnya jezaknya. Sedangkan indakannya silah mausul begitu. Begitu ya. Berikutnya ma atau maza. Apa ya? Pengirobannya sama dengan man atau manza, hanya dari segi maknanya man atau manza digunakan untuk yang berakal, sedangkan ma atau manza digunakan untuk yang tidak berakal. Sama dengan yang kayak sebelumnya. Diirobkan mubtada jika setelahnya fi'il lazim, fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya, isim isa, isim nakiro, sibuk jumlah. Sama kayak tadi, maza sakoto. Apa yang telah jatuh? Sakoto fi'il apa? Apa yang dengan fi'il muta'addi? Fi'il lazim. Ya lazim. Apa yang telah Berarti jatuh? mazanya jadi apa kedudukannya? Jadi mubtada. Mubtada. Ismu istifham mabniun ala sukun fi mahalli mubtada. Sakotonya fi'il madi ya dan seterusnya dia jumlah fi'liyah
punya kedudukan marfu sebagai khobarnya. Ya, khobar mubtada. Madza syagolaka? Apa yang menyibukkanmu? Madzanya jadi apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena setelahnya syagola fi'il apa? Muta'addi, butuh objek. Mana objeknya? K-nya jadi maf'ul bih. Menyibukkanmu ini objek. Berarti ini adalah fi'il muta'addi yang objeknya disebutkan. Sudah ada objeknya, berarti cocok jadi khobar. Madzanya mubtada. Madinuka, apa agamamu? Maknya jadi apa? Mubtada. Dinu khobar. Madza amamaka, ini berupa zorob ya, sibu jumlah. Madzanya mubtada. Amama zorfu makan mansub kalau terus foto wa mudhof kaf dhamir mutasim mabni alal fathi fi mahalli jarin mudhof ilaih wa zarfu wal mazruf atau sibu jumlah fi mahali rafin khobar ya. Begitu. Pada ini udah sama kayak sebelumnya. Madzali dirobkan sebagai khobar jika didahulukan. Jika setelah isi marifah sama kayak tadi. Madzalika, zalika lebih cocok jadi mubtada karena marifah, maka maknya jadi apa? Khobar muqaddam. Karena zalikanya lebih cocok jadi mubtadanya. Dirobkan sebagai maf'ul bih kalau setelahnya muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih sama kayak tadi. Ya, madza akhadta, apa yang telah kamu ambil? Nah, akhadta kamu telah ambil, berarti muta'addi dibutuh objek, maka madzanya yang menjadi maf'ul bih. Fi madza ismul istifham mabni ala sukun fi mahall nasbin maf'ul bih. Ya, karena akhadta butuh maf'ul bih, madzanya yang maf'ul bih. Karena bisa dibalik kan akhadta madza ini deh. Madza akhadta. Tapi yang lebih ini madza akhadta karena isim istifham itu lebih baik didahulukan. Lalu dirobkan huruf jar apa majrur ya. Oleh huruf jar atau mudhof ilaih. Ini udah seperti tadi sama limadza gibta, madza majrur oleh lam. Mudhof ilaih kitabu madza, qara'ta, buku apa yang telah kamu baca? Madzanya mudhof ilaih dari kitabu. Dianggap adapun jika dianggap dua kata, nah ini juga bisa ya. Sama kayak tadi manza. Madza juga kalau dianggap satu kata tadi sama yang sudah dijelaskan. Kalau dianggap dua kata berarti dipisah, za-nya mausul. Bermakna yang dan memiliki rob tersendiri. Madza indaka sama kayak tadi. Ma-nya ismul istifham mabni ala sukun marofin mubtada, za-nya isim mausul mabni ala sukun fi marofin khobar mubtada. Indakanya jadi apa tadi? Khobar. Kan khobar Silatul mausul. Silah mausul dari za. Sama kayak tadi ya, kalau dianggap kalau ada jadi mausul. Kalau dianggap dua kata ma dan za-nya. Ya, sudah itu man dan madza.